masih ada PKS itu masih menjadikan nama Pak Anies itu di list kok. Yang saya bilang tadi Mas Billy bisa sedikit bernafas sedikit lebih lega gitulah ya. Tapi sebetulnya sejauh ini Pak Anies itu mau maju lagi nggak sih? Baik, sebelum masuk ke tentang Pak Anies tadi itu inti dari pernyataan Kang Pipin itu kalimat terakhirnya Mas Rino. Apa itu? Yang dikutip maju kotanya bahagia warganya, lanjut terus. Itu kan sudah kode, Mas. Jadi kodenya kemana ya kita bisa maknai. Itu tagline-nya milik siapa dan lanjut terus kan berarti yang dulu pernah jadi incumbent. Bang Eriko pun tadi sudah kode. Surveinya nama-namanya, ternyata Pak Anies namanya kelewat disebut oleh Bang Eriko. Jadi arah sikapnya sebenarnya sudah bisa dibaca dari kode-kode yang disampaikan bapak-bapak berdua ini. Nomor berapa itu Mas Billy? Yang apanya itu, Pak? Tadi yang dari Mas Billy tadi, Pak Anies nomor berapa? Di survei itu. Kalau survei kan kalau nggak salah nomor 3 itu ya. Nomor 3. Wah, mirip-mirip nomornya. Sumbernya bermacam-macam, tapi yang disebut Pak Eriko tadi nomor 3-nya ternyata nggak disebut namanya. Habis 1, 2 langsung 4. Langsung 4. Supaya Mas Billy sebutkan, ya kan? Jadi memang sudah saling melemparkan kode. Tapi terkait dengan sikap Pak Anies, seminggu terakhir pasca keputusan MK, beliau sudah tegaskan lewat ada satu wawancara di salah satu televisi swasta ditegaskan bahwa tidak ada opsi yang ditutup. Jadi semua opsi masih terbuka, termasuk beliau memutuskan langkah politik ke depannya. Dan kedua, kita hari Selasa, saya dengan Kang Pipin sama-sama menghadiri pembubaran Timnas Amin. Jadi kita menyelesaikan step dengan step, tanpa gerusa-gerusu atau melewati anak tangga, kemudian ambil shortcut, tapi kita melewati jalur yang normal, pelan-pelan. Kita tutup buku dulu Timnas Amin, Pilpres sudah selesai. Dan kemudian yang disampaikan Pak Anies pada waktu pembubaran Timnas itu adalah kita rehat sejenak sebelum memutuskan. Jadi sampai dengan hari ini belum ada keputusan atau langkah politik yang diambil oleh seorang Anies Baswedan. Kalaupun ada kontroversi di luar sana yang menyatakan Pak Anies akan ke A atau Pak Anies mengambil langkah B, itu patut diduga adalah pernyataan personal. Dan kita justru melihat perkembangannya ini sangat dinamis. Tadi Kang Pipin sempat sampaikan bagaimana komunikasi yang terjalin, bahkan masih mesra sekali nih koalisi perubahan. Bahkan Pak Anies dan Gus Imin hari ini sama-sama ke Aceh. Jadi ingin tetap merawat demokrasi dan juga kita akan menentukan nanti tepat pada waktunya. Jadi kapan itu masih belum dibocorin? Kapannya belum tahu juga. Jadi tentunya waktu yang tepat. Dan kita juga melihat dinamika di partai politik kan hari-hari ini sudah mulai pendaftaran calon. Bahkan kemarin PKB pun juga sudah mulai bertemu dengan calon-calon kepala daerah di berbagai daerah termasuk di DKI. Tapi Pak Anies nggak ada di situ. Jadi kita melihat dinamika ini, dinamika baik itu percakapan-percakapan antara partai politik, tapi juga satu hal yang terpenting adalah bagaimana rakyat ini kembali mengusulkan mungkin. Dan ketika Pak Anies belum memutuskan langkah politiknya, tapi ada rakyat yang meminta, ada partai politik yang meminta, ya kita harus siap. Pak Anies pun harus siap dengan semua panggilan itu.